Ibu Margareta untuk memberikan pengantar. Silakan Ibu Garin. Ya, selamat. Sorry, sebentar ya. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu, silakan. Oke, baik, selamat pagi Mas Eko dan semua perwira Pertamina. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jadi kita berkumpul lagi, cuman suasana kali ini untuk Energy Corner kita online dan kita buka untuk semua perwira Pertamina, di mana kita bisa mendengarkan insight yang sudah kita share melalui manajemen level terkait dengan kajian terkait dengan harga minyak. Nah, untuk bisa diskusi lebih live lagi, sebenarnya kita ingin mengundang teman-teman semua di sini untuk bergabung untuk bagaimana kita bisa melihat secara umum apa yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Jadi judul Energy Corner kita saat ini berjudul Scenario Thinking, Unpredictable Times, Crude Oil Price Dynamics, gitu ya. Apa yang terjadi dengan perubahan harga minyak pasca Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif, gitu ya. Jadi saya kira sudah banyak sekali kajian-kajian di mana-mana ya yang menceritakan tentang perubahan tarif ini berdampak pada bisnis. Lalu kita juga melihat dinamika harga minyak yang saat ini juga cukup berbeda. Meskipun kita sudah pernah mengalami ya penurunan harga minyak di masa-masa sebelumnya terkait dengan dampak pandemi ataupun nanti dampak ada dampak terkait dengan geopolitik gitu. Namun kali ini mungkin sedikit berbeda karena bisa dikaitkan dengan pasar derivatif, bisa dikaitkan juga dengan keekonomian lokal gitu kan ya juga apa saja yang terjadi selain dari fundamental yang supply demand yang biasanya kita amati gitu kan. Nah, kita di sini ingin mengundang dengan metodologi diskusi, dengan cara berdiskusi dengan teman-teman semua. PI di sini akan menjadi moderator untuk memandu diskusinya dan Mas Handoko dan semua expert yang ada di PI siap untuk melakukan diskusi tersebut gitu ya. Nih, jadi di sini tidak dibatasi apa namanya apa yang akan didiskusikan, namun memang lebih ke arah skenarionya akan seperti apa gitu kan. Kita bisa berdiskusi baik itu skenario Trump ataupun skenario moderat ataupun nanti skenario worst case dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Kalau misalnya kita ingin melihat juga dampaknya terhadap bisnis kita, baik itu dari sisi upstream, downstream di refinery, ataupun nanti dari sisi mungkin ekspor impor ya, lebih luas lagi dari bisnisnya Pertamina, silakan untuk bisa bergabung bersama kita bersama. Nah, harapannya nanti live diskusinya kita mengundang semua input dari teman-teman semua, nanti akan dipandu oleh Mas Handoko dan tim. Itu aja mungkin dari saya, selamat berdiskusi teman-teman semua. Ya, terima kasih atas sambutannya, Ibu Garin. Baiklah, rekan-rekan perwira Pertamina dimanapun berada. Untuk selanjutnya kami persilakan Mas Handoko untuk memantik diskusi, juga memberikan perspektif terhadap apa sih yang terjadi beberapa pekan terakhir ya, karena sangat dinamis bagaimana beberapa kebijakan di beberapa negara, khususnya kalau kita lihat sangat berdampak adalah dalam hari ini tarif policy oleh Presiden Amerika Serikat Trump dan juga respon dari beberapa negara, dan kita perlu juga lihat dan kita amatin bagaimana reaksi OPEC Plus dan juga
selain OPEC juga ada negara-negara yang sebagai pengguna atau konsumen. Silakan Mas Handoko. Oke, Mas Eko, Mbak Garin, terima kasih. Di sini saya bersama dengan Mas Adit, kami akan memantik diskusi ya. Jadi kita akan coba di sini kita monitor rekan-rekan apakah bisa mendengar semua dan siap untuk berdiskusi pagi ini. Karena menganalisis suatu masalah itu mungkin PI ada pandangan-pandangan, ada insight. Tapi rekan-rekan di sini juga pastinya akan punya pandangan-pandangan juga. Yang pasti dalam penyusunan skenario itu akan jadi sangat menarik kalau kita saling mendengarkan pandangan satu sama lain. Oke, ini kita cek monitor. Kang Adit masuk. Kang Adit masuk suara. Masuk. Oke, yang mau diskusi nyalakan kamera juga boleh. Di sini ada adik saya tuh Aryo. Yuk, bisa online. Kemudian tadi ada juga, udah nggak ada. Tadi ada juga Dek Dimas. Yuk masuk. Aryo. Ya, masuk. Oh ya, masuk. Nyalain kamera. Kemudian di sini ada Kak Loisa. Loisa masuk. Ada Kak Iota masuk. Izin menyimak Mas Han, kameranya tidak berfungsi. Hihi, halo. Oke. Nah, oke, jadi kita semua siap diskusi ya, walaupun yang lain belum terlalu banyak yang bisa saya sapa, tapi nanti kalau mau diskusi masuk aja. Saya mau share suatu bagan ya. Jadi di sini bagan sederhana aja. Saya share ini aja bagan sederhana. Apakah sudah terlihat bagannya? Sudah. Oke, Mas. Ya? Lanjut. Masuk ya. Oke. Nah, sekarang mari kita diskusikan tentang bagan ini. Saya baru buat bagan ini gitu kan. Untuk memantik diskusi. Apa sih yang terjadi? Ketika kita melihat suatu permasalahan ya, yang terjadi terakhir ini kan adanya kita panik. Oh, panik. Kenapa? Karena Goldman bilang harga minyak 40. Terus kemudian ada lagi berita-berita simpang siur segala macam gitu lah ya beritanya. Pasar chaos atau apa. Mungkin di sini banyak yang atau mungkin di sini ada concern dulu yang mau disampaikan. Apa sih kepanikan atau kekhawatiran yang membuat rekan-rekan di sini meluangkan waktu untuk ketemu dan diskusi di sini? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ini tadi ada Mas Agung, ada yang di Mas Agung Prasetyo ini tadi saya lihat hadir cukup awal. Apakah ada concern? Halo, monitor? Oh, enggak monitor, enggak masuk ya, enggak. Oh, masuk. Halo, masuk? Karena online agak susah juga ya kita monitornya ya. Mungkin kekhawatiran saat ini adalah Trump. Gimana? Ya, kekhawatiran saat ini kan bagaimana dampak terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Trump. Iya, mungkin kita coba pakai satu speaker aja kali ya kan, begini kan. Dari bagian ini apa yang bisa kita lihat sebetulnya? Kita langsung coba diskusi aja ya. Ini kan kita lihat sebelah kiri itu kebijakan Trump. Larinya kemana aja sih? Kemudian kalau terkait harga minyak, terkait perusahaan kita itu larinya kemana? Ini yang coba saya petakan. Kalau kita bicara tentang skenario kan pertama kita harus lihat satu sistemnya dulu. Sistemnya tuh apa, kemudian kita lihat sistem boundary-nya tuh apa gitu kan. Nah, di sini dari apa yang saya share ini kita bisa ngelihat nih channel-channel risiko, kemudian aliran-aliran dari permasalahan yang saat ini terjadi. Nah, nanti dari sini kalau kita semuanya mau ikut berdiskusi ya, saya akan bawa kita semua untuk berpikir lebih lanjut lagi beyond apa yang saat ini sedang terjadi. Jadi saya harapkan sih rekan-rekan di sini ikut diskusi, karena kalau nggak ikut diskusi saya akan berhenti juga gitu. Saya akan berhenti. Di sini prinsipnya saya nggak akan menggurui, nggak akan menyampaikan insight, tapi posisinya kita akan diskusi. Jadi saya akan melihat perkembangan diskusinya. Kalau diskusinya kira-kira lanjut, nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi di waktu kita yang cuma 1 jam ini. Oke.
Jadi sekarang ketika ada krisis ini apa yang terjadi? Kita kan berarti melihat situasi pertama ya kan, yaitu kebijakan Trump. Apa aja sih kebijakan Trump gitu yang kemudian itu berdampak ke situasi kepanikan dan kekhawatiran yang saat ini terjadi. Yang pertama kali terjadi itu adalah retaliasi. Seberapa banyak retaliasi? Mungkin kita dengar itu dari Cina, Kanada gitu kan, itu melakukan retaliasi. Kemudian kebijakan Trump ini yang memberikan tarif-tarif itu berdampak kemana lagi? Ke ketidakpastian. Makanya apa yang terjadi setelah itu? Volatilitas di pasar global. Di pasar keuangan, volatilitas itu melonjak sangat tinggi. Kemudian apalagi yang terjadi dari situ? Nah, karena volatile, ini investor behavior kan, investor lari ke safe haven. Safe havennya itu dia lari biasanya sih 2, USD, emas. Yang ini akan berpengaruh juga ke harga minyak, karena harga minyak itu termasuk investasi yang tidak aman. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi dari volatilitas pasar global gitu kan? Investor nggak yakin dengan emerging market seperti Indonesia. Terjadilah capital outflow. Itu yang terjadi pasar keuangan gitu kan. Kemudian apa yang terjadi gitu dengan ekonominya? Ada kemungkinan AS itu resesi, inflasi meningkat. Kemungkinannya seperti apa? Ini yang nanti kita diskusikan. Kemudian apa yang terjadi biasanya kalau ada kemungkinan resesi, inflasi, biasanya ada kebijakan The Fed. Kemudian ini mempengaruhi mana lagi? Suku bunga global. Kemudian nanti berpengaruh lagi ke yield treasury, yang mana juga akan berpengaruh ke sini. Kemudian berpengaruh ke yield sun, surat utang negara, kemudian cost of fund, WACC, endingnya berpengaruh ke utang dan investasi kita. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan Trump, yang kita lihat di sini satu sistem, ya kan? Ini baru dari pasar keuangan gitu kan, yang mana ujungnya itu bisa ke utang dan berpengaruh ke investasi Pertamina. Sementara yang lain-lain channelnya kemana lagi gitu. Di sini ada banyak lagi channel yang lain. Nah, kalau di sini tidak ada diskusi, kita akan stop di sini. Tapi saya berharap di sini ada yang bisa menanggapi, kemudian ikut berdiskusi di sini. Silahkan. Halo? Oh ya, silakan langsung. Ya, langsung aja. Kalau mau di sini langsung jump in. Karena ini formatnya kita rapat bersama gitu kan, membahas apa yang terjadi. Ya. Dengan Dita, Mas, dari Financial Risk and Insurance. Oh ya. Jadi sebenarnya ini mau cari insight aja sih. Kalau kita lihat itu kan kebijakan Trump itu sangat mempengaruhi volatilitas market ya. Cuman kalau kita lihat pergerakan dari sisi IHSG sama pergerakan rupiah ini sampai saat ini tuh masih belum sejalan ya, Mas. Ketika IHSG masih sudah berhasil menunjukkan penguatan, tapi rupiah itu masih stagnan gitu, belum kembali mencapai ke titik di mana pada saat Trump sebelum mendeklar kebijakan tarif itu. Kira-kira ada insight nggak, Mas, sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi dominan gitu ya? Oke. Nah, ini diskusi yang menarik. Ini diskusi yang kita lihat di sini channel terhadap rupiah. Padahal tadi kan sebetulnya kalau IHSG itu kan kita lihat dari capital outflow kan. Salah satu indikator di capital outflow. Nah, kami belum monitor yang terbaru IHSG seperti apa, Mbak Dita. Yang terakhir apakah sudah penguatannya sudah cukup kembali ke sebelum kebijakan Trump ya? Hampir mendekati, tapi memang belum gitu ya. Tapi hampir mendekati. Tapi untuk rupiah ini masih cukup jauh sih, Mas. Betul, rupiah masih cukup jauh. Jadi memang ini sebetulnya analisis terkait kurs ini kan terakhir yang buat Mbak Loisa ya, waktu masih di BI. Mbak Loisa sekarang sayangnya sudah tidak di BI. Jadi yang kami lihat sekarang ya terkait dengan rupiah, seharusnya saat ini kan USD indeksnya kan melemah, ya kan? Kalau kita lihat ya Mbak Dita, di sini kan yang kita monitor satu USD indeks melemah. Kemudian kalau USD indeks melemah, harusnya kan rupiahnya menguat, teoritis seperti itu. Kemudian dari dalam sendiri, cadangan devisa kita juga sebetulnya meningkat gitu kan. Dari pemerintah sendiri terakhir cadangan devisa itu sudah meningkat sampai saya lupa 155 sekian lah US dollar, saya lupa angkanya berapa. Tapi itu jauh meningkat berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Jadi sebetulnya dari cadangan devisa kita menguat.
permasalahannya itu kan di capital outflow kemarin. Capital outflow-nya itu cukup tinggi ya keluar dari negara ini. Itu yang bikin apa namanya neraca pembayaran kita membebani nilai tukar kita. Nah, cuman memang kalau kami lihat juga dari sisi apa namanya indeks volatilitas dari rupiah terhadap US dollar, indeks volatilitasnya itu saat ini itu masih relatif tinggi, masih di atas 40-an. Terakhir sih kami ngecek seperti itu. Pertanyaannya adalah kok bisa USD indeksnya melemah gitu kan? Kemudian dari neraca perdagangan kita, dari cadangan devisa kita sudah cukup tinggi. Kemudian ya IHSG tadi sudah lumayan pulih, tapi kok rupiah melemah? Kenapa bisa seperti itu? Bisa kita rule out nggak kemungkinan-kemungkinannya? Iya, kan kalau yang paling gampang berarti kan ya karena investornya itu belum masih wait and see kebijakan Trump itu akan kemana, jadi dia masih mencari ini ya investasi-investasi yang lebih safe gitu. Dan dia juga Ya. investor masih belum percaya dengan kebijakan di pemerintah Indonesia itu dirasa masih belum cukup kuat untuk menopang ketidakpastian global ini, yang saya lihat sih begitu ya, Mas ya. Ya, betul. Saya juga melihat hal yang sama, Mbak. Jadi kalau misalnya apa namanya USD index ini melemah gitu ya, teoritis harusnya rupiah bisa menguat gitu kan. Kemudian disupport dengan yang lain-lain, harusnya sih rupiah menguat. Tapi sekarang rupiahnya enggak. Berarti memang betul. Jadi saat ini pasar melihat Indonesia sebagai emerging market itu masih belum cukup meyakinkan. Dan mungkin masih cukup rentan terhadap apa namanya volatilitas global yang mungkin nanti ke depan masih akan terjadi lagi. Itu sih. Jadi situasi di internal kita mungkin dianggap masih belum cukup aman. Indikator-indikatornya mungkin kita sudah bisa apa namanya bisa lihat lah ya di berita-berita itu seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kemudian mungkin kita dengar-dengar berita kemarin terkait LG, kemudian terkait Danantara dan lain sebagainya. Mungkin itu sih salah satu indikatornya. Tapi yang fundamentalnya seperti apa mungkin nanti bisa kita pelajari. Yang pasti kita menemukan satu pola di sini. Kalau terkait skenario itu, ketika kita melihat satu boundary system, kita melihat satu permasalahan yang ini nggak normal. Kejadian di sini ini nggak normal, yang di rupiah ini nggak normal. Jadi dari sini dengan ini hubungannya tidak normal, kemudian dari sini ke sini hubungannya tidak normal juga. Yang di sini ini masih relatif normal. Jadi kemungkinan terbesar penyebabnya dari sini. Dari apa namanya tingkat keyakinan investornya. Itu sih. Apalagi ya yang terakhir kan kalau kita lihat mungkin dari World Bank sendiri kan merevisi outlook kita ya, outlook Indonesia ya, pertumbuhan PDB dikoreksi turun lumayan banyak, kemudian outlook ke depan kita ya gitulah bisa dibaca lah itu yang terkait apa namanya outlooknya World Bank. Itu Mbak. Mas Handoko. Dalam kondisi ini, oh iya Mas Eko. Ya, kita coba sebelum lanjut kita coba refresh lagi tentang relevansi korelasi dengan topik kita, skenario thinking, tentu saja berhubungan dengan perencanaan skenario ya, karena perencanaan skenario yang selama ini sifatnya konservatif atau konvensional kan kita siapkan proyeksi atau rencana berdasarkan adanya kemungkinan perubahan harga minyak di masa mendatang maupun dalam jangka pendek. Kalau kita lihat beberapa konsultan itu more or less 2 tahunan ke depan. Tentu saja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sifatnya fluktuatif, makroekonomi, geopolitik, perubahan kebijakan energi yang saat ini kita hadapin ya kan. Nah, mungkin nanti kita bisa elaborasi Mas Han secara teoritis yang nanti juga dihadapkan dengan kondisi saat ini. Kan kalau kita selama ini nyusun skenario harga minyak kan dengan ada yang disebut skenario optimis ya, bullish ya. Gimana kalau harga minyak naik tajam, apa faktornya, permintaan demand tinggi misalnya, sehingga pasokan terganggu, adanya geopolitik yang tidak stabil di beberapa kawasan. Lalu kemudian perusahaan minyak juga menyusun atau negara skenario berbasis moderat dan kemudian pesimis, bearish. Gimana kalau harga minyak
turun signifikan. Apakah ada potensi resesi global gitu kan? Termasuk juga hubungannya dengan transisi energi yang kemudian kebijakannya sepertinya nih kalau kita lihat kebijakan Trump dalam tanda kutip malah memperlambat proses transisi energi juga dengan drill baby drill gitu kan. Mungkin bisa dielaborasi Mas, coba dengan korelasi topik kita nanti dihadapkan pada kondisi sekarang nih, dan kira-kira ke depan nih gimana nih? Ya, itu kita nanti akan sampai ke sana Mas Eko. Jadi gini, setelah kita memahami sistem boundary gitu kan, kita tuh nanti akan melihat habis itu akan seperti apa gitu. Jadi habis itu seperti apa itu adalah next step dari kita memahami sistem boundary. Dari skenario thinking itu, pertama tuh kan memang yang perlu kita lakukan itu kan memetakan dulu apa namanya, apa yang terjadi di sekitar kita, gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu cuma melihat kebijakan Trump, itu cuma fokus ke ekonomi global melulu. Padahal ada faktor-faktor lain yang channelnya itu panjang, yang ujungnya kemana kalau ke perusahaan kan ujungnya kita mikirin perusahaan kan. Ujungnya mana? Ke utang, investasi gitu loh. Ada channel-channel yang perlu kita lihat tadi. Seperti misalnya tadi yang disampaikan apa namanya Mbak Dita tadi kan. Itu kan nyambungnya ke sana gitu. Jadi pertama kali yang harus kita pahami dulu itu kita melihat sistem boundary kita dulu dan dampaknya kita kemana. Jadi kalau Pertamina itu kan utang gimana, investasi gimana. Mungkin tadi kalau rupiah itu ya berarti terkait mungkin penyediaan falas dan lain sebagainya gitu ya. Terus bisa juga berpengaruh ke laba rugi likuiditas. Jadi kebijakan Trump ini tidak melulu hanya terkait dengan harga minyak sama ekonomi global gitu Mas. Jadi channelnya itu banyak. Channel dari resiko ini tuh banyak sekali. Channel dari apa namanya, bahkan dari kebijakan Trump ini nanti bisa menimbulkan hal-hal lain juga. Gitu. Itu yang kita semua di sini perlu aware sistem boundary-nya, kita perlu aware juga channel-channel risiko ke perusahaan kita itu seperti apa gitu. Sebagai contoh lagi ya, di luar kebijakan Trump, itu akan ada hal-hal lain di luar situ yang bisa berpengaruh juga ke perusahaan kita. Sebagai contoh apa? Kebijakan Trump itu kan cuma salah satu, gitu kan. Tadi di sini kebijakan pemerintah di sini itu juga akan berpengaruh. Misalnya pemerintah kebijakannya mengubah jadi sekarang membuka kuota impor gitu kan, dibebaskan. Itu juga akan berpengaruh nanti ke sini gitu. Kemudian di mana lagi gimana pemerintah meyakinkan biar tidak terjadi capital outflow dari Indonesia gitu kan. Itu juga kebijakan pemerintah internal kita gitu. Kemudian di sisi lain selain kebijakan Trump, respon OPEC gitu kan terhadap situasi yang terjadi di OPEC itu juga akan berpengaruh juga ke sini, ke harga minyak gitu. Nah, ada nggak di luar sistem boundary yang kita bikin ini yang bisa berpengaruh juga terhadap perusahaan kita dan menambah kompleksitas dari kebijakan Trump? Mungkin hal-hal kayak gitu yang perlu kita pikirkan gitu kan. Karena kan yang kita pahami di sini adalah setiap fungsi di Pertamina kan terbatas ya view-nya. Termasuk PI pun juga terbatas. Walaupun apa namanya, PI mungkin bisa melihat yang makro-makro gitu kan, tetapi ketika detail ke dalam PI pun terbatas. Makanya di sini kenapa kok formatnya kita ubah menjadi diskusi? Karena yang paham terkait hal-hal yang ada di sini, kemudian hal-hal yang terkait di sini, itu adalah fungsi-fungsi yang ada di Pertamina gitu. Dan di sini PI itu sebetulnya hanya memfasilitasi itu, gitu sih Mas Eko. Jadi sebelum masuk ke diskusi sana, tahap satu yang mau kita lakukan di sini adalah kita memahami dulu sistem boundary dan channel-channel resiko itu, channel dari apa namanya permasalahan kebijakan Trump itu ya, dan gimana dinamika yang akan terjadi itu terhadap perusahaan. Itu sih. Nanti ketika kita sudah memahami ini, pertanyaan selanjutnya ada di slide berikutnya. Yaitu shocknya itu, sekarang terjadi shock gimana sih? Sekarang ini kan terjadi shock ya. Shocknya di sini gitu kan. Seperti tadi yang dilihat Mbak Dita itu kan shocknya itu kan terhadap rupiah gitu. Rupiah itu ternyata kok seperti ini, kok nggak normal hubungan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang terjadi setelah itu. Gitu. Jangan sampai kita di sini tuh hanya melihat shock dari kebijakan Trump. After shocknya tuh ada. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi global tuh akan turun. Gitu. Nah, itu suatu keniscayaan di 2026. Meskipun ada potensi skenario lain yang dia akan stagnan atau mungkin pulih gitu ya, kita nggak tahu. Tapi sekarang ini kemungkinan terbesar karena cuma tahun depan, itu kemungkinan besar ekonomi akan turun. Habis itu setelah ekonomi turun tuh gimana? Apakah datar atau naik atau turun lagi? Habis turun lagi akan seperti apa? Apakah datar atau naik gitu. Dan aftershock ini di tahun-tahun berikutnya itu akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan kita, terhadap Pertamina. Jadi hati-hati ketika kita melihat suatu shock.
atau melihat satu kejadian. Jangan sampai kita hanya berkutat di saat ini, apa yang terjadi di jangka pendek, kemudian apa yang terjadi di apa yang saat ini perlu kita lihat. Karena apa? After effect-nya itu terjadi di dalam satu hubungan sistem yang itu sebetulnya banyak, dan kemudian dalam jangka waktu yang sebetulnya panjang. Bayangin misalnya seperti ini ya, aftershock-nya itu panjang gitu kan. Kemudian harga minyak itu di sini akan turun terus, proyeksinya turun. 2026 itu kemungkinan besar harga minyak akan turun gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi turun. Tapi kalau berikutnya turun lagi dan harga minyak kita turun untuk jangka waktu yang cukup lama, apa yang terjadi dengan yang di sini? Nanti di investasi kita gitu kan. Apa yang terjadi investasi kita? Apa yang terjadi dengan impairment? Kita harus siap dengan itu gitu. Jangan sampai kita ini hanya menyiapkan jangka pendek aja. Nanti yang terjadi kita nyiapin, oh siapin nih kebijakan Trump gitu kan. Terus kemudian kita fokus di kondisi sekarang. Tapi tahun depannya lagi itu kita nggak siap. Disitulah fungsi dari scenario thinking. Jadi kita lihat suatu permasalahan itu di dalam suatu framework system dan dalam time frame yang cukup panjang, tidak di jangka pendek. Gitu sih. Tadi yang rupiah itu mungkin aftershock-nya adalah bisa jadi rupiah itu akan melemah gitu kan dalam beberapa tahun. Nah, kemudian nanti efeknya gimana kalau rupiah terus melemah? Nanti bisa dampak ke sini juga. Respon-respon kebijakan di sini. Bisa juga jadi berdampak atau menjadi indikasi di situ. Perlambatan ekonomi, kemudian penurunan demand transportasi, di sini migas juga akan turun, tapi channelnya dari situ. Itu bisa juga ke sana gitu loh. Itu. Nah, sampai sini apakah ada diskusi lagi? Sebelum nanti kita masuk ke harga minyak dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti sebagai contoh aja sih harga minyak sama kurs itu. Mungkin menambahkan informasi ya Mas Handoko ya ke Mbak. Kita harus lihat abnormalitas Hah? yang sebetulnya enggak Oh, halo seperti Loisa. Halo iya. Loisa, suaranya nggak kedengeran. Ya. Ini kedengaran Nggak nggak? kedengeran. Nggak, kecil ya. Gitu. Kecil. Maksimkan aja. Atau coba ke meja Mas Eko. Bentar. Kecil Lois. Aneh. Kok kecil sih? Aku sih kedengeran kok, Ih, Halo? aku nggak kedengeran. Lois, aku nggak kedengeran. Oh, ini kedengaran nggak? Lumayan. Oke, clear. Lumayan lah, Jadi lumayan menambahkan lah. informasi juga kondisi sekarang USD index yang juga ini ya melemah itu kalau kita lihat juga komponennya ya pembentuk USD index itu kan ada 6 mata uang utama ya, yang salah satunya itu euro itu hampir 60% weight-nya untuk berkontribusi ke USD index dan sekarang kondisi di Eropa juga ada yang perubahan gitu. Jadi banyak faktor yang lagi berubah sekarang gitu, yang Eropa tiba-tiba meningkatkan defense spending dalam jumlah yang banyak gitu ya. Itu kan bisa nge-boost ini ya nanti pengeluarannya gitu ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka di jangka pendek lah minimal harapannya gitu. Dan juga jangka panjang karena juga nambah infrastruktur itu yang membuat kemarin euro juga euro meningkat secara signifikan ya dari 17 ribuan ya sekarang udah 19 ribuan gitu. Jadi ada faktor lain juga yang menggerakkan USD index ini. Jadi sama-sama bergerak gitu. Tadinya satunya stagnan, sekarang semuanya bergerak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menambahkan informasi ya ke Mbak Dita terkait pergerakan ini. Selain tadi juga udah disampaikan kondisi di kita juga di domestik kita juga sangat masih tidak ini ya favorable buat investor gitu dan kalau kita lihat juga dari investor reallocation yang ada di global saat ini memang mereka lagi kalau kita lihat itu mengurangi ya weight alokasi investasinya itu di negara-negara emerging terutama Indonesia mereka kurangin gitu weight-nya gitu jadi banyak faktor gitu yang bergerak saat ini gitu itu sih Mas Handoko yang bisa saya tambahkan. Nah, terima kasih. Makasih Loisa. Nah, memang ahlinya begini ini memang Loisa. Saya juga bingung kenapa Loisa pindah dari PI gitu kan.
Tapi makasih. Mungkin nanti ke depan kita perlu menganalisis hal-hal ini memang bersama-sama juga. Jadi betul tadi apa namanya yang disampaikan sama Mbak Loisa ya. Jadi dinamika yang sekarang ini perubahannya cukup banyak. Kemudian ke depan itu kita juga nggak akan tahu dinamikanya seperti apa. Tetapi yang perlu kita pahami saat ini ya, dari ini insight dari kami ya, dari apa yang saya lihat beberapa minggu terakhir sejak terjadinya shock. Permasalahan terbesar saat ini itu sebetulnya lebih ke arah investor behavior sebetulnya. Investor behavior. Dari secara ekonomi sendiri memang itu selalu menjadi landscape, tetapi sekarang yang sangat mendominasi itu adalah investor behavior. Jadi ketika kita bisa meyakinkan investor atau kita bisa tahu investor kan pasti dalam kondisi ketidakpastian dia akan bingung dong naruh uangnya di mana, mau naruh investasinya di mana gitu kan. Nah, apapun yang terkait dengan investor behavior itu harus kita pahami, dan kalau kita bisa tahu arah aliran uang mereka kemana, kemudian bisa meyakinkan bahwa aliran uang itu bisa kita bawa ke sini misalnya, itu akan lebih membantu kita dalam menghadapi ketidakpastian ini. Jadi dari dalam sendiri kita akan lebih resilient. Itu sih. Nah, oke, tadi kan kita masih terlalu berkutat di sini ya, terlalu berkutat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita lihat lagi channel berikutnya ya, dari perang dagang itu sendiri. Yang mana ini tuh nanti akan juga dipengaruhi oleh suatu hal yang lebih fundamental di sini, yaitu ini efek dari ekonominya. Jadi di sini nih, di sini nih. Ini jadi isu penting juga di sini. Justru ini isu yang cukup penting yaitu di dalam ekonominya. Ini sekarang kita lihat di sini. Karena akan ngaruh ke sini, ngaruh juga ke perekonomian Indonesia, kemudian ngaruh juga ke sini, ujungnya ke sini, ini juga ke sini, ujungnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berpengaruh juga ke sini. Nah, kira-kira gimana perekonomian kita ke depan? Itu suatu hal yang perlu kita waspadai juga. Kalau terakhir kita baca-baca outlook gitu ya dari World Bank, dari macam-macam lah, dari IMF, dari lain sebagainya, itu sebetulnya banyak koreksi terhadap perekonomian di cukup banyak negara, termasuk di Indonesia juga, yang koreksinya itu adalah turun. Jadi perlambatan ekonomi ini kayaknya sih akan jadi suatu keniscayaan. Cuman permasalahannya apakah perlambatan ekonomi itu kalau misalnya di Amerika itu apakah menjadi resesi yang kemudian dilanjutkan dengan inflasi tinggi gitu kan? Karena perang dagang ini juga akan berdampak ke peningkatan inflasi gitu. Dan itu juga perlu kita waspadai juga di Indonesia, bisa juga itu akan berdampak ke inflasi juga nanti. Kalau secara apa namanya di Indonesia. Channelnya juga ada juga nih. Channel ke inflasi kita juga ada. Kemudian ke perlambatan ekonomi nanti juga akan ada juga. Dan ini akan berpengaruh ke kebijakan-kebijakan moneter dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Amerika, kemudian Cina, kemudian Eropa, itu kan sekarang masih jadi negara-negara besar ya, mendominasi perekonomian dunia ya. Jadi ketika Amerika itu bermasalah, ya kemungkinan, dan Cina bermasalah juga, kemungkinan shock yang akan kita hadapi secara global itu akan cukup berat dan panjang, dan cukup lama gitu, nggak akan bisa sebentar. Dan kalau kita lihat historical gitu ya, historical shock, historical krisis ekonomi, mungkin Kang Adit nanti kalau ada data-data yang mau ditampilkan ya terkait historical krisis ekonomi, kami kan mempelajari juga krisis ekonomi tahun 70 itu apa namanya, krisis ekonomi mungkin terbesar yang cukup lama juga yang pernah terjadi. Kemudian tahun 80, kemudian tahun 98 di Indonesia, kemudian tahun 2008, kemudian tahun 2020. Nah, setiap kali terjadi shock ekonomi, itu bentuknya tuh selalu seperti ini kurvanya tuh. Shock ekonomi turun, tapi kemudian akan pulih. Dan kalau dia disebabkan oleh perlambatan ekonomi, biasanya pulihnya itu agak lama. COVID kemarin itu beda, karena COVID itu kan direstrik sebetulnya. Jadi kondisinya agak beda yang di tahun 2020. Karena 2020 kemudian COVID dilanjutkan perang kan, jadi perubahannya itu setinggi ini gitu. Sementara kalau yang lain-lain itu perubahannya biasanya nggak seperti itu, biasanya agak relatif lama. Nah, shock seperti itu yang nanti harus kita waspadai juga. Kemudian channel-channelnya juga perlu kita waspadai juga. Itu dari sisi apa namanya kondisi ekonomi.
Karena apa? Karena shock yang cukup lama itu akan berdampak ke permintaan minyak. Dan di sini kita juga harus waspada juga permintaan minyak ini. Ada disruptor lain selain kebijakan Trump dan kondisi ekonomi global yang memang sebetulnya udah melambat dari kemarin-kemarin. Apa permasalahan lain? Permasalahan lain di kita yang perlu kita hadapi di Pertamina itu adalah yang saat ini kita hadapi adalah satu EV. Jadi pertanyaan terbesar kita saat ini adalah disrupsi dari EV yang mana sekarang sudah mulai masuk kan. EV dan EV itu tadi kembali ke investor behavior, EV itu adalah suatu investasi baru dan itu adalah pemain baru. Di situ ada perilaku investor, ada perilaku investor dan itu adalah satu bentuk investasi baru. Gitu. Itu EV. Yang kedua selain EV yang bermasalah juga di permintaan minyak ini adalah saat ini kita adalah tingkat keyakinan konsumen terhadap brand Pertamina itu sendiri. Ya itu sih ya kita semua tahu ya situasinya seperti apa. Jadi kombinasi dari gabungan dari kondisi-kondisi tadi itu bisa berdampak ke kita ini cukup severe gitu. Channelnya dari mana? Dari pelambatan ekonomi global, kemudian dari shock ke permintaan, dan juga dari tadi perilaku konsumen. Nah di situ mungkin rekan-rekan yang ada di CNT atau rekan-rekan yang ada di demand planning itu mungkin perlu memperhatikan nih kondisi ini seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi global, kemudian yang dampak ke permintaan minyak, kalau misalnya perekonomian di global kita turun ya, kemudian seperti gambar tadi ya, turun, kemudian agak cukup lama nih turunnya, kemudian pulihnya agak lama. Katakanlah untuk sampai pulih lagi kita butuh 5 tahun. Investasi kita kan setiap tahunnya akan butuh return. Dan ini akan memperlambat return itu gitu loh. Ini jadi satu hal yang bermasalah. Kemudian kalau kita melakukan keputusan investasi di titik ini, investasi yang sifatnya jangka panjang, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena proyeksi terkait dengan peak oil demand itu dalam base case skenario, walaupun sekarang mungkin agak mundur ya seperti disampaikan Mas Eko tadi karena Trump, peak oil demand itu mungkin secara global itu mundur sedikit ke 2032. Tadinya kan sekitar 2030. Sekarang mundur ke 2032. Katakanlah karena ekonomi dia mundur ke 2033. Itu global. Yang mana kalau kita tahu peak oil demand itu akan mendorong turun harga minyak. Jadi investasi-investasi kita di sini itu akan menjadi cukup beresiko karena returnnya ini kena shock dari ekonomi. Kemudian setelah pemulihan shock hanya dalam waktu mungkin 5 atau 6 tahun kita harus siap menghadapi satu kondisi lain lagi. Itu peak oil demand. Yang mana mungkin peak oil demand juga bisa sedikit mundur dari situ. Tapi itu channel channel dari resiko yang lain yang perlu kita pikirkan. Dan di situ kita perlu memikirkan strateginya juga. Strateginya itu akan seperti apa gitu. Dan di sini analisis dari skenario ini atau proses berpikir skenario atau skenario thinking itu jadi sangat penting sekali, terutama dalam keputusan ini, investasi, pendanaan investasi. Kemudian juga nanti likuiditas dan gimana perusahaan kita akan perform ke depan. Mungkin sampai sini ada diskusi? Sampai sini ada diskusi? Sebelum kita masuk ke yang lain-lain. Jadi saya nyiapin materi cukup banyak sebetulnya, tapi kita lihat nanti arah diskusinya seperti apa. Ini kan materi-materinya. Nah, jadi sekarang kita masih diskusi di bagian sistem boundary. Oke, sampai sini ada diskusi? Oh ya, silakan. Kalau diskusi langsung aja, saya nggak bisa lihat ini soalnya nggak bisa lihat layar. Nggak bisa lihat Teams-nya di sini saya full PowerPoint. Silakan. Ya terima kasih Pak Yohanes. Betul sekali Pak. Jadi memang Trump 2.0 ini memang salah satu setuju sih dengan sistem big picture-nya sistematika ini ya Pak ya. Ini sangat connecting dari satu pos ke pos lainnya, dan juga mungkin sedikit menambahkan aja kita mungkin bisa juga nih mempelajari atau belajar dari Trump 1.0. Memang ketika dulu di tahun 2019 itu kebijakan Trump ini identik dengan saat ini ya, itu memang impact-nya kurs kita melemah sekitar 8 bulan dan juga di 2020. Nah, mungkin kalau 2020 harga crude turun itu efek COVID ya. Nah, tapi memang saya sangat tertarik sih, betul. Ini memang impact-nya salah satunya ke supply demand. Mungkin nanti akan ada detail ya supply demand minyak khususnya dan juga berdampak ke. Saya agak curious ini sih
trennya itu antara produk dan crude itu apakah supply demand-nya akan sejalan atau berbeda cukup berbeda gitu seperti waktu ketika perang di Rusia. Mungkin itu Pak. Overall sih Ya, setuju sih dengan skema thinking ini Pak. Terima kasih Pak Yohanes. ya Pak Krisna. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau gitu ya betul Pak. Jadi memang jadi gini, apa namanya? Tadi satu hal betul juga. Dalam setiap shock dari yang kita pelajari dari shock-shock yang pernah terjadi, itu kombinasi dari sistem ini itu selalu berbeda. Apa yang terjadi ini selalu berbeda, nggak pernah sama gitu. Nah, yang terjadi di tahun 2020, kemudian yang terjadi tahun 2022 dan terjadi sekarang itu sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian kalau terkait dengan demand liquid, total liquid gitu ya, itu seperti apa? Nah, kami melihat korelasinya itu cukup kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan demand liquid global. Sejauh ini tuh masih cukup kuat Pak Krisna. Walaupun dengan adanya penetrasi EV ya di beberapa negara kayak di Cina, kemudian di Norwegia, itu ternyata demand liquid itu masih cukup berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya dia turun, sudah pasti itu demand itu pertumbuhannya juga akan turun. Demand liquid itu pasti akan turun. Dan kontributor terbesarnya dari mana gitu kan, demand liquid itu. Kontributor terbesarnya itu sebetulnya 3. Amerika, Cina, sama Eropa. Itu kontributor terbesarnya. Karena itu satu sistem yang terhubung ya. Yang lain-lain kan negara-negara yang terpisah-terpisah gitu. Jadi memang perlu kita waspadai efek dari kebijakan Trump ini yang nanti larinya ke ekonomi. Karena itu pasti nanti akan berdampak ke permintaan minyak. Permintaan minyak itu akan turun. Kalau proyeksi dari Bank Dunia itu atau proyeksi dari berbagai sumber ya ke depan itu ekonomi itu akan melambat, maka sudah bisa kita perkirakan bahwa permintaan minyak itu ke depan pasti akan melambat. Itu hanya dari sisi ekonomi aja. Itu satu. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lihat lagi? Produk itu beda, betul. Waktu tahun 2022 shocknya itu lebih terjadi ke gasoil dibandingkan ke produk-produk lain. Kenapa gasoil? Karena pada waktu itu Rusia itu kan nyerangnya ke infrastruktur gasnya Eropa. Eropa itu switching dari gas dia ke heating pakai diesel. Itu larinya ke gasoil. Makanya gasoilnya itu jadi langka, kemudian di situ gasoil jadi tinggi di tahun 2022. Kemudian tahun 2020 karena mobility semua terhambat, jadi yang turun itu ya gasoil dan aftur. Aftur itu hitnya lumayan banyak. Gasoil mungkin tahun 2020 nggak terlalu banyak ya karena distribusi masih jalan. Betul, jadi memang perlu dilihat juga efeknya ke situ. Nah, kalau kita lihat lagi, itu tuh kaitannya kemana? Kaitannya itu ke struktur ekonomi juga dan pertumbuhan dari struktur ekonomi itu. Jadi kalau kita lihat gasolin itu terkait apa? Terkait dengan mobility. Berarti apa? Kalau di sana tingkat pengangguran itu meningkat, maka gasolin itu kemungkinan akan turun. Yang mana itu juga akan terkait juga kalau misalnya daya beli dan inflasi itu inflasi meningkat, daya beli turun, maka di situ kemungkinan permintaan akan barang-barang itu juga akan turun. Di situ distribusi turun, maka turunnya ke gasoil. Nah, kalau di Indonesia itu seperti apa? Di Indonesia itu kan ada faktor dominan. Faktor dominannya itu kalau gasoil itu adalah permintaannya itu sebagian besar itu dari jalur distribusi dan dari pertambangan. Yaitu tinggal kita lihat aja, kira-kira nanti pertambangannya seperti apa dari efek kebijakan Trump ini. Kalau dari pertambangan itu nanti ke hit, ya kemungkinan kalau misalnya sektor tambang di kita turun gitu kan, kemungkinan demand dari gasoil itu akan turun. Nah, kemudian channel E. Kemudian channel-channel yang lain itu seperti apa gitu. Kalau dari aftur itu kalau perekonomian melambat, daya beli masyarakat turun gitu kan, kemungkinan orang nggak bisa liburan lagi atau pergi kemana-mana. Biasanya gitu kalau perlambatan ekonomi gitu kan, kita kan udah sering banget ngadepi perlambatan ekonomi. Biasanya yang biasanya kita rapat di luar atau biasanya misalnya rapat-rapat seperti ini kita adakan di Labuan Bajo gitu kan, sekarang kita adakannya secara online. Nah, itu kan berarti penerbangan akan turun, aftur akan turun, demand aftur akan turun. Nah, itu nanti akan kita lihat secara global itu seperti apa channelnya dan resikonya seperti apa. Kalau kita lihat dari sisi perlambatan ekonomi aja resiko itu ada. Dan penurunan demand liquid ya secara total baik itu crude maupun produk itu ada. Jadi kalau ekonomi dari Cina itu melambat, itu sudah pasti demand itu akan turun. Turunnya berapa? Proyeksinya kalau dengan perang tarif seperti sekarang ini, perlambatan ekonominya itu bisa menurunkan demand minyak kalau di Cina itu setengah dari growth yang normal.
Jadi itu udah lumayan banyak untuk Cina. Itu sih. Jadi channel-channel itu yang perlu kita lihat dan perlu kita waspadai. Dan ke depan, dan itu cukup penting juga, ke depan itu akan seperti apa? Selalu seperti itu. Jadi setelah kita pahami sistemnya, sistem boundary-nya, kita lihat lagi ke depan itu seperti apa. Ke depan itu apakah penerbangan itu akan tetap lambat gitu kan? Sekarang ini ya nggak perlu pakai perlambatan ekonomi, dengan adanya kebijakan kita nggak ada studi tour dan lain sebagainya, itu mungkin itu sudah memperlambat demand. Yang mana ini yang sangat tahu itu adalah teman-teman yang ada di mungkin CNT gitu kan, yang monitor data-data ini setiap kali. Jadi kami di PI kan nggak mungkin bisa lihat semuanya. Jadi kami hanya memberikan itu info-info seperti itu. Jadi itu perlu diwaspadai juga di situ. Yang pasti outlook ekonomi dunia ke depan itu kondisinya itu enggak akan baik, dan kalau recover mungkin nggak akan bisa cepat. Itu situasinya. Dan di situ ketika setiap orang melihat itu, kita harus berhati-hati terhadap investor behavior. Itu aja. Ya termasuk Siap. bisnis juga ya, bisnis behavior dan lain-lain sih. Itu Pak Krisna. Jadi itu Ya. yang kami dapat. Jadi data-data yang kami punya sih seperti itu. Wah, Cuman terima memang kasih. kita harus waspada juga ya terkait dengan penetrasi EV itu. Karena gimana pun transisi energi itu tetap akan berjalan. Jadi meskipun Amerika itu melambat gitu kan, Eropa tetap komit. Beberapa negara juga tetap komit. Gitu. Dari sisi policy gitu kan, policy yang lain juga tetap berjalan kok. Nggak ada yang kemudian mundur kecuali yang ada di Amerika. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Gitu. Terutama karena transisi energi itu mendatangkan bisnis baru, investasi baru, pemain baru. Misalnya EV dan lain sebagainya. Itu. Siap Pak Handoko, terima Ya. kasih banyak Pak. Setuju Pak. Ya sih. Iya Pak. Mungkin kalau ada masukan juga Pak buat kami Pak, atau diskusinya Pak. Iya sih. Ya so far sih setuju sih Pak. Betul. Ya dengan EV ini juga meskipun AS ini ya tadi udah sebutkan lengkap sih sebenarnya oleh analisa oleh Pak Handoko, setuju sih. Iya. Nah, iya sih Pak. Iya Pak. Saya tuh sebetulnya kalau secara pribadi ya, saya tuh sangat khawatir dengan channel-channel ini. Ini kan tadi dari kebijakan Trump. OPEC itu sendiri juga sekarang kondisinya kan gimana ya? Ini kan permainan dari gajah-gajah gitu kan. Nah, OPEC sendiri kan terakhir menyampaikan akan menambah produksi lagi karena Kazakhstan sendiri bilang mereka nggak bisa membatasi investor-investor yang sudah selesai investasi dan mau produksi. Jadi kemungkinan OPEC ini akan nambah pasokan. Jadi permintaannya turun, pasokannya naik. Otomatis harga minyaknya itu akan tertekan. Nah, ketika harga minyak tertekan, saya tuh sangat khawatir di sini, dan termasuk juga perlambatan ekonomi ya, nanti larinya ke demand. Saya tuh sangat khawatir di sini, kemudian nanti ujungnya ke impairment liquidity sama laba kita sih. Sebetulnya saya sangat khawatir di situ. Termasuk juga investasi ya, termasuk juga ke utang juga. Ini tuh semua tuh pasti akan terpengaruh sih kalau di kita, di Pertamina ini. Dan itu saya sangat khawatir sebetulnya. Melihat kondisi posisi keuangan kita terakhir, itu kan kita sangat rentan terhadap impairment. Kemudian kalau proyeksi ke depan itu harga minyak juga akan turun. Kemudian produk juga mungkin, kalau sekarang crack spread sih nggak terlalu jauh ya, dibandingkan rata-rata historis. Itu saya sebetulnya sangat khawatir di sini. Dan saya khawatirnya ini, kalau shocknya lama. Karena kalau kita lihat data-data itu ya, sebelah kanan itu saya kasih contoh sedikit tuh, sebelah kanan nih. Ini kan Indonesia diproyeksikan sebetulnya 2025 itu pertumbuhan ekonomi lambat. Nah, nanti ke depan ini tergantung nih. Ini sangat tergantung. Kalau di sini kan kita lihat konsumsi itu masih tetap akan datar ya. Jadi yang mendorong pertumbuhannya itu diharapkan ke depan itu ekspor barang jasa, kemudian ya sama ini capital investment. Jadi sebetulnya ini kita akan sangat berharap pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mendorong investasi masuk dari pertumbuhan ekonomi itu. Jadi di sini sebetulnya Pertamina itu harus gimana gitu kan? Ya Pertamina itu sebetulnya harus ada strategi gimana kalau bisa kita juga menarik capital investment ini. Itu sih. Ya, Pak Handoko, Konsumsi sorry. komentar gimana? Ya betul. Pak. Profitabilitas Pertamina ini betul bisa terpengaruh ya dari skema tadi. Nah, mungkin sih strateginya ya bisa jadi agak parsial, berbeda-beda di setiap SH. Mungkin kalau dari segi RNP ya mungkin misalkan nih
Misalkan saat ini lagi drop nih harga crude-nya di angka 60 misalkan. Nah, Ya. apakah mungkin kita bisa suatu hedging gitu kan, commodity hedging. Jadi ketika harga crude-nya naik misalkan, nah kita masih nanti di forecast di beberapa tahun ke depan itu, nah dengan adanya hedging itu bagi KPI harga crude-nya itu masih di sekitar 60 gitu, meskipun nanti misalkan diproyeksikan naik. Nah mungkin siapa tahu ada strategi khusus mungkin ya yang implement di tiap berbeda-beda di setiap ESA, tapi pada akhirnya bisa menunjang profitabilitas secara konsolidasi. Mungkin itu Pak. Ya betul Pak, betul. Jadi memang kondisi saat ini kenapa kok memahami sistem kemudian efek efek temporer waktunya itu perlu kita pahami, karena dari situ nanti ketika kita sudah memahami channel ini, dari situ itu teman-teman yang sehari-harinya menghadapi situasi akan bisa mengantisipasi kemudian menyiapkan strategi ke depan itu yang terbaik seperti apa. Opsi-opsi itu akan muncul. Opsi-opsi itu akan muncul kalau kita sudah bisa memahami channel-channel resiko ini ternyata jauh lebih luas daripada apa yang kita lihat sehari-hari. Kemudian jangka waktunya mungkin bisa lebih lama dari apa yang kita prediksikan sekarang. Gitu. Jadi betul, sekarang itu harus muncul strategi-strategi untuk menjaga resiliensi perusahaan ini yang itu munculnya dari bawah. Dari akar rumput. Istilahnya itu emerging strategi. Jadi dalam kondisi uncertainty tinggi, complexity tinggi, ini kan uncertainty-nya tinggi nih dari mana-mana, complexity-nya juga tinggi. Ini belum semua saya gambarin ya, jadi ada lebih banyak yang bisa saya gambarin. Itu memang harus muncul emerging strategi untuk mempertahankan yang ada di sini. Untuk mempertahankan di sini. Gitu. Dan yang paham dan tahu mengenai emerging strateginya itu seperti apa ya, yang setiap hari menjalankan strateginya gitu. Jadi misalnya budgeting ya dia memahami kondisi yang ada di sini, kemudian RKAP ke depan seperti apa. Itu sih. Mas Handoko. Iya, Mas Eko. Izin Mas Handoko. Ya. Ya, saya coba discuss ya, elaborasi tentang pasar energi, terutama komoditas minyak dengan kebijakan OPEC. Sebenarnya kalau kita yang pasti kita pahamin bahwa kepentingan OPEC itu sebenarnya selalu menstabilkan pasar sebagai negara-negara produsen. Bahwa juga OPEC memahami Amerika dengan keunggulan shale oil-nya itu juga sangat mempengaruhi dinamika pasar minyak juga. Bahwa keputusan-keputusan Presiden Trump dalam hal ini juga direspon oleh OPEC berdasarkan pada fundamental pasar yang sehat. Nah, Indonesia kan net importer nih. Jadi benar apa dampak secara makro, kemudian secara kebijakan ya, kebijakan regulasi dan juga ke korporasi. Terus ya, Mas. kalau saya melihat walaupun Indonesia sudah tidak jadi dari OPEC, tapi karena kita memiliki kepentingan terhadap pasokan BBM dan crude, maka memang dalam konteks perspektif Pertamina di level korporasi, bagaimana kita menyiapkan pertama mitigasi resiko-resiko yang akan timbul, dan lalu kemudian mengoptimalkan mengambil peluang dalam hal ini. Misalnya tadi ada usul strategi hedging dan lain-lain. Dan tentu saja mau nggak mau kalau kita berpikir Pertamina punya holding subholding tidak berpikir secara sektoral, tapi juga di sinilah kemudian terintegrasi Mas Handoko end-to-end hulu hilir kita gitu. Oke. Nah, mungkin kita diskusi Mas Eko. Ini saya mau argue Mas Eko nih. Mas Eko mungkin kita bisa di sini diskusi bisa seru. Satu, OPEC itu betul dia halo kok hang. Oh, bukan hang, ternyata penku mati. OPEC itu memang benar OPEC lah. Masih. Nah, OPEC itu memang betul dia ada kepentingan untuk menstabilkan harga gitu kan. Kalau lihat slide-slide PI sebelumnya ya, kalau kami kan sering juga kirim-kirim insight tentang PI itu. Kalau kita lihat tuh biasanya OPEC itu muncul untuk menstabilkan harga. Waktu proyeksi demand itu lemah gitu kan, biasanya dia potong produksi. Untuk apa? Untuk naikin harga. Terus kalau harga sudah ketinggian, dia potong juga. Kenapa? OPEC juga nggak mau harga ketinggian.
Kenapa kalau harga ketinggian? Harga ketinggian itu akan mendorong ini inflasi. Kalau inflasi apa? Perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi larinya ke penurunan demand. Jadi itu akan ada batas atasnya dan ada batas bawahnya itu yang dijaga oleh OPEC gitu. Jadi OPEC itu biasanya nggak akan mau ketinggian, nggak akan mau kerendahan. Nah, selanjutnya ada lagi teori satu lagi, yaitu game teori. OPEC itu kan isinya negara-negara, ya kan? Kita menyatukan negara-negara itu akan susah. Kenapa? Karena masing-masing itu punya kepentingan masing-masing gitu. Itu game teori. Ini pernah lah kita bahas sama Mas Eki. Mas Eki ada di situ, sama Pak Rizal juga. Jadi OPEC itu akan sulit dikendalikan dan sulit mengendalikan anggota-anggotanya. Sebagai contoh yang sekarang terjadi, Kazakhstan. Kazakhstan itu investor-investornya ya perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di situ kan udah invest gitu kan. Kemudian mau memproduksi. Lah kok sekarang ditahan, suruh di-cap. Ya rugi dong gitu kan. Makanya mending mereka produksi terus saja gitu daripada mereka nggak produksi apa-apa karena ditahan gitu atau produksinya kecil karena ditahan. Itu susah, itu game teori. Itu mungkin Mas Eko kan juga lama di Askop ya. Askop itu kan juga isinya perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Ini game teori pasti akan sangat susah membuat perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja sama satu sama lain. Kenapa? Karena kepentingannya beda-beda gitu. Petronas misalnya, Pertamina, kemudian Myanmar misalnya. Myanmar minta bantuan, siapa yang bantuin? Nggak ada. Karena kalau kita bantuin pasti kita kena gitu. Itu sangat logik sekali. Kenapa? Karena itu game teori. Akan susah kecuali mereka semua punya kepentingan bersama. Yang mana kepentingan bersama itu kalau sudah lintas yuridiksi itu akan sangat sulit gitu. Jadi yang ada ya biasanya kalau OPEC ini ya omon-omon aja, nanti diskusi-diskusi lagi gitu. Belum tentu jalan beneran. Karena tadi kondisi game teori. Saya nggak tahu kalau OPEC Askop seperti apa, mungkin Mas Eko lebih tahu. Tapi situasinya mungkin hampir mirip karena negara-negara ini susah untuk dikendalikan. Gitu. Itu game teori. Jadi akan sangat sulit ketika OPEC itu bersama-sama mereka komit untuk sesuatu, itu sulit. Nah, selanjutnya ketika itu sulit, sekarang ini kan terjadi kesulitannya di Kazakhstan. Kemudian Uni Emirat Arab yang biasanya sama Arab Saudi. Rusia juga sama. Rusia itu pada waktu itu juga sulit juga, mereka disuruh nahan produksi gitu. Padahal sekarang Arab Saudi kalau kita lihat datanya. Kita lihat data ya. Ini spare capacity ya. Spare capacity-nya tinggi sekarang tuh. Ini artinya apa? Mereka tuh siap untuk produksi nih. Dengan spare capacity setinggi ini. Dan ini saya lihat dari periode-periode sejak tahun 2023, 2024 ini udah tinggi sekali. Sebetulnya mereka tuh udah siap aja untuk produksi. Gitu. Ini dari OPEC gitu kan. Kemudian dari non OPEC seperti apa? Non OPEC itu ada di luar. Dan ini kondisinya. Kalau Amerika itu rig-nya nih lihat nih. Rig-nya itu mereka kan sempat turun waktu pandemi ya. Sekarang rig-nya tuh lebih rendah daripada sebelum pandemi. Tapi produksinya coba. Produksinya udah naik tinggi nih ke Amerika. Ini yang patut kita waspadai juga Amerika itu. Mereka efisiensi rig-nya semakin meningkat. Itu. Nah, persediaan komersial ini diproyeksikan akan naik. Ya tentu saja kenapa? Karena di sini produksi sama konsumsi lebih tinggi, produksi ini birunya kan lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini produksi itu dari mana sumbernya? Ternyata sumbernya dari non OPEC itu lebih tinggi di sini. Kenapa? Dia nggak dikontrol. Ini asumsi OPEC semuanya ikut kebijakan OPEC. Kalau enggak game teori ya ini mungkin bisa naik juga. Yang akan bisa menahan ini apa? Ya harga. Ketika harganya terlalu rendah, yaitu nanti tinggal marginal barrelnya aja. Kalau marginal barrelnya itu masih masuk ya pasti akan diproduksikan. Kalau enggak ya enggak bisa. Dan marginal barrel kalau di bawah 60 itu enggak banyak yang bisa memproduksikan gitu sih. Itu kondisinya. Jadi itu satu Mas Eko, masalah OPEC ya kan, kebijakan OPEC. Kemudian Indonesia seperti apa? Indonesia itu sebelum tadi kita bicara impor atau apa dan lain sebagainya, kita perlu lihat dulu di sini nih. Perlambatan ekonomi. Sebelum kita bicara mengenai impor. Jadi perlambatan ekonomi itu seperti apa gitu. Karena ketika terjadi perlambatan ekonomi itu akan menurunkan demand transportasi kita. Gitu. Channelnya ke sana. Nah, demand transportasi ini kan bisa dipenuhi dari sendiri, bisa dipenuhi dari impor tadi gitu kan. Nah, pemenuhan sendiri itu juga perlu kita pertimbangkan juga. Dari mana? Dari pendapatannya, dari harganya. Kalau harganya turun, pendapatannya turun, ya kita lihat semoga crack spread sih masih ikut historis ya. Jadi mungkin pendapatannya di upstream yang turun. Kalau yang lain kan nanti kita akan lihat lagi, harus dihitung lagi sama teman-teman di keuangan, kemudian teman-teman di tempat lain. Itu akan seperti apa? Kalau strategi negara, saya rasa itu akan cukup cukup luas Mas kita lihat, dan itu akan jadi levelnya omon-omon lagi. Jadi apa itu istilahnya kalau Pak Prabowo bilang mau diskusi apa lagi gitu kan. Nah, jadi kita mending diskusi itu yang terkait apa yang bisa kita kendalikan di perusahaan ini gitu. Apa yang harus kita antisipasi di perusahaan ini. Kalau kita mau menjaga impor tadi kan, mengurangi impor ya nggak apa-apa. Kita berarti kan kita proyeksikan demand ini ke depan seperti apa.
efek dari pelambatan ekonomi seperti apa, efek dari transisi energinya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat, oh ternyata nanti demand minyak kita itu dari pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya masih agak datar gini naiknya gitu kan. Ini pertumbuhan minyak. Ya udah, habis itu kita siapin. Kita bisa nyiapin apa gitu Mas Eko? Pertamina-nya itu bisa nyiapin apa di sini? Dalam kondisi apa? Dalam kondisi Pertamina itu satu, impair tinggi. Impair tinggi itu artinya apa? Artinya sebetulnya secara keuangan beban aset kita tuh sebetulnya cukup besar. Dalam kondisi ke depan itu recoverable amount-nya mungkin tidak setinggi yang kita harapkan gitu kan. Yang kedua, dalam kondisi apa? Saya nggak ngerti kondisi utang kita seperti apa saat ini. Kemudian bunga itu nanti akan seperti apa? Dampak dari sini. Bunga itu akan seperti apa? Itu saya nggak ngerti. Kemudian ke depan itu investasi kita itu kemudian akan seperti apa? Nah, hal seperti ini tuh yang menurut saya malah lebih penting untuk dipikirkan Mas Eko, karena kita ada di sini gitu. Dan ini yang menyangkut Pertamina ke depan itu seperti apa? Gitu sih. Mungkin ada diskusi, ada lanjutan lagi Mas Eko? Ada challenge lagi? Ya, Kang Adi. Mas Eko dulu, Mas. Halo, Mas Eko? Oke, Mas. Terima kasih penjelasannya dan pemantik diskusinya. Memang menarik ya, bahwa kompleksitas dinamika pasar energi berhubungan juga dengan sangat dipengaruhi bahkan oleh kebijakan-kebijakan makro suatu negara yang kemudian katakan dengan tarif lalu dibalas oleh retaliasi. Beberapa negara, sebagian besar negara kemudian mau bernegosiasi, dan itu kemudian dihubungkan juga dengan kepentingan masing-masing negara, dalam hal ini Indonesia, dan secara implementasi juga di level korporasi. Nah, ternyata memang cara berpikir skenario ini ya, skenario thinking dengan boundary ini, kita tidak bisa melihatnya secara strategi konvensional ya Mas Handoko ya. Betul Mas. Dan betul. tidak bisa bersifat sektoral juga. Betul. Tentu saja setiap perusahaan atau setiap negara juga punya strategi dan mitigasi masing-masing. Barangkali Mas Han atau Mas Adit, rekan-rekan yang lain memiliki pandangan atau concern yang berbeda, atau barangkali usul terhadap tantangan yang kita hadapi saat ini. Baik Mas Eko, saya coba masuk diskusinya, bahwa yang disampaikan oleh Mas Eko ini terkait dengan sistem boundary, terdapat beberapa variabel yang sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Pada aspek kuantitatif ya, kemarin teman-teman sudah coba kalkulasikan gitu. Di sini ada saya lihat ada Mas Seva, Mbak Yota dan lain-lain. Saya coba share aja sedikit insight-nya dari teman-teman yang mungkin dapat bermanfaat gitu ya. Teman-teman secara historical, khususnya historical jangka panjang, misalkan kita ambil dari tahun 87 gitu ya, atau mungkin dengan durasi yang lebih pendek lagi, kita melihat bahwa kurang adanya hubungan yang jelas gitu antara USD Index ya, rupiah, Brent gitu ya. Ya mungkin salah satunya karena ada efek spike dari beberapa turbulence ekonomi yang itu tanda kutip merusak hubungan itu gitu ya. Namun yang menarik adalah semakin ke sini gitu, semakin lebih awal atau dalam jangka pendek itu, hubungan antara USD Index ya, rupiah kemudian Brent itu terlihat semakin kuat gitu, semakin jelas hubungannya gitu. Dalam tahun ini saja gitu, dari awal Januari sampai bulan ini, korelasi hubungannya itu mencapai 0,8 lebih gitu ya. USD Index sejalan dengan Brent ya, namun USD Index berbanding terbalik dengan rupiah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam sistem boundary ini diperlukan monitoring terhadap beberapa variabel yang memang memungkinkan gitu ya, dan mempunyai dampak bagi Pertamina gitu. Jadi bisa dilihat mulai diantaranya adalah USD Index, ya tentunya Brent dan kurs. Mungkin itu sebagai tambahan insight.
Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Adit. Ya, betul. Jadi setelah kita memahami sistem boundary ini, betul seperti yang disampaikan Kang Adit, kita kemudian harus melihat hal-hal di dalam ini. Yang mana di sini statistik itu mulai berperan di situ. Statistik dan selain statistik juga analisis terkait dengan anomali-anomalinya. Karena mungkin secara jangka panjang hubungan itu ada, tetapi hubungan itu bisa berubah. Gitu. Hubungan itu tidak selamanya itu akan selalu seperti itu. Hubungan setiap orang itu bisa berubah. Setiap negara, setiap kondisi, setiap parameter bisa berubah. Itu yang perlu kita lihat. Nah, karena waktunya tinggal sedikit gitu ya. Mungkin semoga di sini rekan-rekan semua untuk ke depan untuk menganalisis itu bisa menganalisis dalam framework satu sistem boundary, yang kedua adalah melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Gitu. Jadi ini framework yang kami sampaikan agar kemudian nanti di Pertamina itu harapannya kita semua mulai berpikir ke arah seperti itu. Jadi melihat di dalam satu sistem yang lebih besar dan kerangka yang lebih panjang. Untuk bisa apa? Untuk bisa memahami sebetulnya dampak ke perusahaan kita tuh channelnya dari mana saja. Karena kita di perusahaan ini tentu saja nggak mungkin cuma melihat apa yang menjadi permasalahan kita aja. Misalnya tadi kurs rupiah gitu kan. Atau di harga minyak. Karena channel-channel itu banyak sekali di perusahaan kita. Dan mungkin teman-teman risk di sini mungkin sudah mulai memetakan itu. Karena hari ini juga ada rapat di sini yang sedang membuat model ya teman-teman risk itu ya. Model untuk memetakan uncertainty itu tadi. Nah selanjutnya mungkin Menarik, kita Mas. fokus ke harga minyak ya di waktu yang tinggal sedikit. Jadi fenomena harga minyak itu apa? Mungkin di sini kalau mungkin nanti kalau mau diskusi langsung jump in aja, langsung speak up aja, nggak perlu angkat tangan. Yang sekarang kita lihat fenomena harga minyak itu memang udah turun. Harga minyak itu turun, bahkan sebelum tarif Trump. Kenapa? Faktornya sudah cukup banyak. Dan memang proyeksi dari tahun lalu itu turun. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di penurunan itu, ini kan tanggal 2 ya tarif Trump. Sebetulnya penurunan yang cukup dalam itu di tanggal 3-nya. Ke sini tanggal 3. Kenapa? Ini pengumuman OPEC. OPEC nambah produksi. Jadi di sini udah ada uncertainty tambah dari sini lagi. Jadi dari supply dan demand. Tapi ini yang terjadi apa? Ini kekhawatiran. Udah terjadi belum? Belum terjadi. Gitu. Jadi ini yang bermain di sini itu sebetulnya sentimen. Nah, kita lihat juga di future itu kan langsung merespon ya. Ini kan karena spot ya. Kalau kita mau lihat respon cepat itu ya di future. Future itu seperti itu, ini spiking, dia turun lagi di sini. Sekarang udah mulai naik tapi naiknya sedikit. Itu yang terjadi. Kemudian kalau jangka pendek, harga minyak itu dipengaruhi apa sih? Ya pasti dipengaruhi balance ya, supply demand. Tapi yang sekarang yang paling berpengaruh itu di sini, pasar keuangan. Kenapa? Karena saat ini investor behavior itu sangat berperan di dalam chaos yang sekarang terjadi. Ini beda dengan periode-periode sebelumnya. Periode-periode sebelumnya itu chaosnya itu terjadi karena memang benar-benar faktor fundamental atau supply demand. Kalau sekarang ini pasar keuangan yang sangat berpengaruh. Jadi yang terjadi di sini ini faktor sentimennya jauh lebih kuat atau respon dari investornya. Dari ini kan pasar derivatif ya, ini derivatif kan turunan juga sebetulnya, bukan dari kontrak minyak yang sebenarnya. Itu sangat berpengaruh. Itu. Jadi sekarang faktor pengaruh yang paling besar itu di sini. Terhadap apa? Terhadap isu-isu yang mungkin mengkhawatirkan terkait ini. Jadi isu itu belum termaterialisasi, tapi masih dalam bentuk sentimen. Nah, outlook fundamental tadi sudah saya gambarkan sedikit, kondisinya seperti ini ke depan. Jadi memang harapan kita untuk harga minyak tinggi itu akan sangat kecil. Secara rasional harga minyak itu akan turun ke depan, kecuali ya kebijakan OPEC. Tapi OPEC sendiri kan tadi cukup sulit ya, game teori, negara-negara nggak bisa dikontrol. Kemudian dari sisi demand itu juga cukup sulit, non OPEC juga cukup sulit. Ini dari fundamental. Nah, apa permasalahan yang kita dapat di sini dari kebijakan Trump? Permasalahan terbesar yang kita dapat di sini adalah satu sumber data kita tuh EIA. EIA ini menjadi acuan PI ya, udah cukup lama juga kami mengacu ke EIA gitu kan. Biasanya kalau analisis lihat EIA salah satunya. Dan ini acuan yang dipakai biasanya trader-trader di pasar derivatif tadi. Gitu. Permasalahannya apa? EIA itu termasuk yang dipotong sama Doge di Amerika. Dan memang beritanya itu udah cukup lama bahwa orang-orang EIA itu mau keluar dari EIA. Jumlahnya cukup besar. Yang kami khawatir adalah informasi-informasi ini menjadi tidak terbuka lagi nanti. Atau informasi-informasi ini menjadi tidak valid lagi. Itu yang kami cukup khawatir. Terkait dengan perubahan di administrasi Trump. Karena apa? Ini nanti akan membuat kondisi di pasar derivatif itu menjadi mungkin jauh lebih volatile atau mungkin dapat dipengaruhi oleh ini.
Trump itu. Itu kondisinya. Nah, kemudian hubungan-hubungan apa yang terjadi? Kami lihat cuma beberapa indeks saja yang kami kami lihat cukup banyak ya, tapi ini sekarang ini kita lihat aja. Satu, Geopolitical Risk Index GPR. GPR-nya seperti apa hubungannya dengan harga Brent? GPR itu biasanya kalau GPR naik, harga minyak naik. Ini kan kita lihat nih, GPR naik, harga minyak naik. Kenapa? Karena geopolitik itu biasanya akan mendistrupsi supply atau demand gitu. Jadi di sini naik, geopolitical biasanya naik. Kondisi ini, geopolitical risk index ini naik, ini memang sangat berpengaruh ke faktor supply. Tahun 2022 itu pas Rusia. Sekarang gimana? Sekarang kita lihat geopolitical risk index-nya itu agak sedikit naik, tapi demand-nya turun. Kenapa? Nah, karena mungkin di sini faktor penurunan harganya ini, tadi bukan demand tapi harga. Faktor penurunan harga ini bukan karena isu geopolitik. Nah, kita lihat mana pembuktiannya? Kita lihat di sini kemudian. Kami lihat volatilitas. Ini volatilitas pasar sebetulnya, pasar keuangan gitu kan. Volatilitasnya itu sebetulnya ketika volatilitas tinggi, harga minyaknya turun. Ini juga nih ini agak geser. Volatilitas tinggi, harga minyak turun. Ini volatilitas yang biru muda. Tinggi, harga minyak turun. Ternyata benar, ini volatilitas tinggi, harga minyak turun. Nanti kami akan tunjukkan volatilitas yang terkait dengan harga minyak itu seperti apa. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Adit gitu ya. Harga minyak dan indeks USD itu sekarang berjalannya itu selaras. Padahal biasanya gimana? Biasanya inverted. Biasanya itu kalau USD indeks turun, harga minyaknya naik, atau harga minyak naik, USD indeksnya turun. Ini sekarang berjalan selaras. Kenapa? Tadi seperti yang disampaikan Mbak Luisa, ada kondisi terkait dengan Amerikanya. Sebetulnya investor tadi seperti yang disampaikan, investor behavior. Investor tadi itu mulai meninggalkan aset-aset Amerika. Itulah mungkin yang menyebabkan USD indeks turun beriringan dengan waktu harga minyak turun. Nah, di sini kita lihat lagi investor behavior gitu kan. Gold oil ratio itu naik sekarang dan trennya itu udah naik dari 2021. Apa yang terjadi di sini? Nah, ini mungkin menjadi bahan diskusi nih. Atau mungkin ada yang udah beli emas juga nih. Saya sendiri juga melihat ini satu fenomena. Karena gold oil rasionya naik setelah tahun 2020 atau 2021 turun gitu kan, mereda. Sekarang ini mulai naik lagi nih trennya. Dan mungkin dalam kondisi ketidakpastian ini orang akan lebih milih untuk nyari gold juga. Jadi ini akan naik lebih tinggi. Nah, di sini ada indikator lagi M&A upstream. Jumlah deal count M&A upstream sejak tahun 2020 itu tidak beriringan lagi dengan harga minyak. Kalau kita lihat selama ini kan beriringan nih dengan harga minyak. Harga minyak naik, ini naik, itu deal count-nya naik. Tapi sekarang enggak, harga minyak naik, kemarin deal count-nya turun. Ada apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh upstream. Upstream itu seperti apa nanti melihatnya. Ini M&A turun, padahal harga minyak tinggi waktu itu. Walaupun sekarang harga minyak turun, ini mungkin bisa turun lagi atau mungkin bisa stagnan. Nah, ini juga terkait harga minyak juga. ICP Brent diferensialnya itu sekarang semakin mengecil. Dalam artian apa? ICP itu semakin mendekati Brent. Nah, ada apa ini? Ini mungkin teman-teman yang di upstream dan kilang ini yang perlu tahu. Kenapa kok diferensial ICP dengan Brent itu semakin mengecil di sini? Apakah ini intervensi pemerintah ataukah memang ASEI kita bagus atau ada sesuatu dengan Brent atau apa? Saya kurang tahu. Ini yang perlu dipahami juga. Ini adalah indikator-indikator yang ada di dalam situ. Mas Han. Nah, ini yang terjadi di pasar derivatif kalau kita lihat. Ini tadi kan tren Brent-nya turun ya. Kalau saya lihat implied volatility ini indikator dari volatilitas volatilitas di harga minyak. Waktu terjadi 10 April itu waktu pengumuman Trump itu naikin tarif yang nggak karu-karuan itu yang China sampai 125 dan lain sebagainya. Implied volatility itu mendekati 50% ini dan 47,72 ini sangat tinggi sekali. Implied volatility itu biasanya berapa? Biasanya itu sekitar 30-an. Ini 47. Jadi volatilitasnya sangat tinggi sekali. Itu harga minyak. Tapi kemudian gimana? Tanggal 18 sudah cukup reda ke 41, tanggal 23 ke 40 dan terakhir kemarin saya lihat itu sekarang sudah di 36. Jadi sudah mulai normal sekarang implied volatility. Nah, investor behavior seperti apa pada waktu itu? Pada waktu implied volatility-nya tinggi, put call premium ratio itu ini menunjukkan hedging. Jadi orang itu memberikan premium yang tinggi untuk put dalam option tinggi, ini menunjukkan hedging. Jadi orang itu hedging atas harga turun. Jadi apa? Kemungkinan harga turun gitu. Orang khawatir harga itu turun, makanya dia taruh premium yang tinggi dia di put. Sekarang sudah cukup reda. Tapi resiko itu masih ada, makanya premiumnya masih cukup tinggi. Tapi open interest-nya call-nya itu lebih tinggi dibandingkan put. Artinya apa? Artinya pasar itu sebetulnya masih pengen beli. Dalam artian apa? Nyerok. Itu biasa lah perilaku saham lah. Adik saya si Aryo itu kalau sering main saham kan kayak gitu. Kalau harga turun biasanya orang pengen nyerok.
Nah, ini juga kayak gitu. Jadi put call open interest itu seperti itu. Kenapa? Karena yang terjadi di harga minyak tadi itu kita lihat itu bukan fundamental, itu sentimen yang bermain. Gitu. Jadi kemungkinan naik itu ada. Dan ternyata memang benar kan waktu itu kan harga minyak kan habis turun nih terus naik kan. Naiknya sedikit. Ya inilah di sini margin ini yang dimainkan walaupun nggak akan tinggi memang karena tertahan apa ekonomi. Tapi naik ini ada. Nah, sekarang kondisinya gimana? Kondisinya 0,67 lagi. Artinya apa? Masih ada kemungkinan naik di tanggal 23 ya. Kita lihat dari mana? Dari spotnya di tanggal itu 66, 63. Berarti ini masih mungkin waktu itu masih mungkin naik dari tanggal 23 ya ke 67, 68 itu masih mungkin. Dan ternyata memang benar situ. Nah, kalau kita lihat dari probabilitasnya seperti apa? Density probability. Itu brand spot itu kan 66. Kami cek probability density-nya itu seperti apa. Dari option delivery date Desember. Ternyata memang skewness-nya itu ya kan, ini kurva bell curve-nya ya. Itu ke kiri dibandingkan brand spot. Jadi dia akan lebih rendah daripada brand spot. Yaitu satu karena harga minyak itu selalu normal backwardation. Tetapi ada indikator lain yaitu karena mungkin orang akan ekspektasi harga minyak itu lebih rendah di akhir dibandingkan spotnya ini tanggal apa namanya 66. Kira-kira ada di mana? Ya kalau kita lihat mungkin ada di sekitar sini. Di bawah 67-an lah, mendekati ke 66. Ya, gitu. Ini tengahnya di 65. Bisa lihat. Ini tergantung metodologi aja, beda metodologi beda. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat institusi-institusi ya sudah mulai mengoreksi turun harga minyaknya. Gitu. Walaupun 2026 itu masih ada yang beda ya, ada yang lihat naik, ada yang lihat turun. Ini ada yang lihat naik, ada yang lihat turun. Gitu. Ini beda. Tapi kebanyakan lihat tahun ini turun. Tapi kalau kita lihat dari tahun kemarin sebetulnya harga minyak itu kemungkinannya sih memang akan turun. Dan ini dari channel-channel tadi ini hanya salah satu dari banyak yang perlu kita perhatikan. Justru ini resiko ke depan sepertinya. Nah, kalau kurs seperti apa? Kurs. Kalau kurs implied volatility-nya itu terakhir tanggal 23 kami lihat sekitar di 40%, sekitar 40%. Spotnya berapa? Di 16.800. Nah, kalau kurs ini agak sedikit berbeda dengan harga minyak. Kalau kurs spot itu ada di 16, ini di sini, kami lihat probability density itu nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kalau minyak tadi kan ke kiri ya, berarti ke arah 40-an, 30-an gitu kan. Nah, kalau kurs itu enggak. Jadi enggak jauh dari sini. Jadi kemungkinan kurs itu memang enggak akan jauh-jauh dari 16.800-an gitu. Ini yang dilihat oleh pasar. Kenapa kami melihat kalau jangka pendek itu di pasar seperti yang Bagan tadi itu? Karena market partisipannya itu banyak. Yang kedua, market partisipannya itu mereka sebenarnya terinformasi oleh situasi yang saat ini terjadi. Dan ini adalah respon mereka terhadap kondisi-kondisi itu dan respon mereka untuk melindungi investasinya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat dari market itu sebetulnya masih bisa kita pegang lah kurang lebihnya berapa. Jadi kurs itu ya mungkin ke depan ya kalau misalnya ada sekitar 17 ribuan ya kita hitung aja tambah rata-rata dari Januari sampai Maret. Kurs kita dari sekitar situ. Nah, apa aja sih kemungkinan kalau kurs itu memang lebih sulit daripada minyak karena kurs itu bisa dari dalam bisa dari luar. Kalau dari dalam itu ya kalau ada capital outflow lagi, kepercayaan turun itu sangat mengkhawatirkan. Defisit neraca perdagangan juga mengkhawatirkan. Kalau upside-nya apa? Kebijakan intervensi BI. At least pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya memperkuat rupiah, kayak penambahan cadangan devisa, kebijakan intervensi. Cuman memang sekarang investor itu cukup ragu dengan kondisi kebijakan kita ke depan. Memang kelemahan sejauh ini adalah kebijakan itu bisa berubah dengan segera, kayak misalnya waktu itu tuh yang LPG atau sebelumnya lagi tuh yang PPN 12% dan lain sebagainya ya itu cukup berpengaruh ke investor atau perubahan undang-undang atau apa yang bisa dilakukan dengan sekejap. Nah, itu cukup berpengaruh ke investor. Mungkin di situ sih waktu kita sudah habis. Jadi penutupnya ini aja. Ini menurut Master Yoda tuh memang the future itu difficult to see ya karena always in motion. Kondisi sekarang kompleksitasnya banyak, pemainnya banyak, perubahannya cukup banyak. Oke, terima kasih. Kalau ada diskusi silakan. Ya, silakan. Tadi yang mau diskusi, halo? Nggak kedengeran? Halo? Halo Mas. Silakan Mas Eko. Oke, menarik sekali Mas Handoko. Uraiannya memang ternyata volatilitas dan dinamika harga minyak ini tidak hanya dari sisi demand dan supply side, tapi juga dinamika pasar keuangan juga dan beberapa hal yang menjadi game changer
serta SOX ya, dan bagaimana respon pemerintah dan juga korporasi. Dan kami tambahkan juga memang dalam hal ini dari sisi supply side, OPEC tetap memiliki peran yang signifikan. Saya kutip bahkan Jean Tirole, peraih Nobel Ekonomi 2014, mengkhususkan tentang mengkaji tentang ekonomi industri dan regulasi pasar bahwa OPEC sebagai kartel dengan teori permainan dan keseimbangan Nash, bahwa setiap anggota itu kalau bikin keputusan produksi, seperti Mas Andri bilang, berdasarkan tindakan anggota lainnya. Jadi ada price owner dilemma, kemudian kalau dia ngirangin produksi, gimana negara lain akhirnya tergoda untuk meningkatkan produksinya dan lain-lain. Artinya bahwa tidak stabil juga setiap anggota. Terjadi persaingan internal maupun eksternal dan juga pengaruh energi global. Dan kalau saya kutip juga dari ekonom General ini meraih Nobel Mas tentang OPEC, dia analisis bahwa memang oligopoli dan kartel. Tapi dalam konteks ekonomi saat ini teori tersebut ya mungkin perlu direvisi karena kebijakan-kebijakan satu atau dua negara yang lebih dominan seperti Cina, lalu Amerika, lalu dengan respon retaliasi dari Cina, itu kemudian mengubah lanskap dan akhirnya kepada skala lebih mikro, yaitu pasar keuangan, baik secara global maupun ya domestik, dan implikasinya terhadap investasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan juga akhirnya kepada percepatan atau perlambatan ekonomi. Itu dari kami, Mas Han. Lalu kalau kita mau berpikir boundary, maka lebih bisa menjadi pilihan terhadap skenario-skenario yang akan dihasilkan ke depan, karena mensederhanakan atau mensimplifikasi berbagai hubungan-hubungan yang sifatnya kompleks, Mas Han ya, sehingga skenario thinking dalam konteks boundary system ini bisa mensimplifikasi kerutan atau kompleksitas. Tentu saja kita dalam dunia yang sifatnya VUCA ya. Itu dari kami, Mas Handoko, Pak Garin, Mas Adit, dan rekan-rekan perwira Pertamina, karena waktu dan tempat, dan kami persilahkan untuk rekan-rekan mengisi form feedback pada QR code terlampir. Dan kami dari Pertamina Energy Institute saja mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam terhadap antusiasme dan perhatian dukungan. Tentu saja kita akan muncul dengan topik-topik menarik lainnya jika ada usulan dari rekan-rekan perwira Pertamina, karena dengan dinamika global yang kompleks dan cepat ini, apa yang bisa juga kita kontribusikan terhadap perusahaan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Mas Pak Handoko, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Handoko dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eko dan Pak Handoko dan lain-lain.